Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia tentunya. Apa kabar Bapak Ibu? Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginput e-raport kita. Ya, menginput nilai-nilai di e-raport. Silakan Bapak Ibu langsung masuk saja di halaman Google Bapak Ibu ya. Langsung masuk ke halaman Google, terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana, mau Google Chrome atau mau pakai yang Safari ataupun ya saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu pakai yang Google Chrome atau Safari lah ya. Bapak Ibu yang Google supaya lebih enak, tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Jadi saya coba masuk pakai ini ya Bapak Ibu ya. Silakan di bagian paling atas Bapak Ibu, bukan yang di pencariannya Bapak Ibu ya. Bukan di sini, tapi yang paling di atas sini gitu ya. Silakan masukkan alamat link e-raport Bapak Ibu ya, e-raport sekolah maksudnya. Ya, alamat linknya apa gitu ya. Kalau saya coba saya masukkan alamat link ini ya, di tempat SMK ya, di sini Bapak Ibu. Nah, ini belum muncul logonya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ada dia minta apa namanya? Email atau NUPTK-nya atau NIS di sini, lalu dia juga minta sandinya, lalu semester di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau di tampilan lain, misalnya di sini agak lebih jelas, Bapak Ibu, misalnya Safari, misalnya, coba saya di sini. Oke, jadi ada tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada e-raport SMK, gitu ya. E-raport SMK. Dia minta email atau NUPTK, lalu sandi dan semester genap. Silakan Bapak Ibu masukkan email atau NUPTK yang Bapak Ibu gunakan untuk e-raport Bapak Ibu, gitu ya. Silakan dimasukkan di sini. Saya coba masuk pakai NUPTK saya, Bapak Ibu ya. Misalnya di sini, lalu dia minta passwordnya Bapak Ibu, ya. Password Bapak Ibu, silakan masukkan. Lalu sesudah itu silakan pilih semesternya Bapak Ibu, jangan salah Bapak Ibu. Jadi tahun ajaran Bapak Ibu 2019-2020 semester genap gitu Bapak Ibu ya. Lalu sesudah itu masuk. Masuk, kita akan dibawa ke halaman ini Bapak Ibu. Halaman e-raport kita sini. Jadi inilah pelajaran-pelajaran, mata pelajaran yang kita akan yang kita ajarkan, ya, yang kita ajarkan. Ini Bapak Ibu, jadi ini pelajaran-pelajaran kita ajarkan, semuanya tampilannya di halaman ini Bapak Ibu, ya. Lalu di sini beranda e-raport kita, ini ada identitasnya, ya. Lalu ada beranda, ada referensi KD-nya, gitu ya. Ada referensi peserta didik, referensi kompetensi dasar mata pelajaran kita, lalu ada juga di sini perencanaan, lalu ada penilaian, ada monitoring dan analisis, lalu ada profil pengguna, lalu bisa keluar dari aplikasi. Itu kita langsung saja Bapak Ibu silakan dimasukkan masuk ke kalau Bapak Ibu belum buat perencanaan, Bapak Ibu harus buat perencanaan dulu di sini ya. Perencanaan misalnya buat rasio dulu ya, rasio nilai akhirnya.
di perencanaan ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu tinggal silakan pilih misalnya mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Ini rasio nilai akhirnya Bapak Ibu ya, rasio nilai akhir. Di sini pengetahuannya berapa, lalu keterampilannya berapa, gitu ya. Misalnya sejarah Indonesia ini, sejarah Indonesia pengetahuannya ya rasio nilai akhirnya 60, tapi keterampilannya itu adalah 40. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 100 Bapak Ibu ya. Jadi usahakan jumlah keseluruhannya 100 di sini di rasio nilai akhirnya. Kalau misalnya pelajaran-pelajaran lain yang membutuhkan prakteknya lebih banyak, silakan Bapak Ibu mungkin di keterampilannya lebih tinggi, misalnya 30, 70 atau 60 atau 40, 60. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu rasio nilai akhir. Sesudah diisi semua, jangan lupa disimpan Bapak Ibu, disimpan. Ya. Disimpan. Oke, sudah sukses ya. Sukses berhasil menyimpan nilai akhir, rasio nilai akhir. Baru kita masuk ke penilaian pengetahuan Bapak Ibu. Penilaian pengetahuan. Nah, di sini tinggal kita karena saya sudah lakukan penilaian dan juga saya sudah menginput nilai. Jadi semuanya sudah ada tampilan di sini. Tapi bagi yang belum pasti masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang di atas, ada di sini di atas bagian kanan itu tambah data Bapak Ibu. Tinggal klik tanda tambah data di penilaian pengetahuannya. Ini kita masih perencanaan ya Bapak Ibu ya. Perencanaan dulu. Lalu tambah data. Di sini tinggal klik tambah data. Oke, langsung halaman ini, kita dibawa ke halaman ini Bapak Ibu. Di sini silakan pilih tingkatnya. Ya, tingkat kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya kelas 10. Ya, kelas 10. Lalu rombongan belajarnya apa? Ya, misalnya ada akuntansi 1, akuntansi 2, ya 10 akuntansi 3, atau 10 akuntansi 2, atau 10 BDP, ya silakan pilih ya di sini. Tentunya misalnya saya pilihkan itu di kelas 10 AKL 1 misalnya. Ya, lalu di bawahnya pilih mata pelajaran apa? Pelajaran misalnya di AKL 1 ini Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa? Silakan dipilih. Nah, otomatis akan dibawa ke sini Bapak Ibu. Setelah dipilih, kita akan dibawa ke halaman ini Bapak Ibu. Ya, di halaman perencanaan penilaiannya. Ya. Di sini kita akan membuat perencanaan. Ada tampilan-tampilannya di sini Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu. Di sini ada tampilan aktivitas penilaiannya apa, lalu teknik penilaiannya, lalu bobotnya berapa, lalu KD yang kita ajarkan, gitu ya. Nah, saya sudah melakukan penilaian Bapak Ibu, jadi saya tidak akan membuat penilaian lagi, tapi ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Misalnya aktivitasnya, misalnya UH, ya UH. Jadi kalau di SMK masih pakai istilah UH Bapak Ibu ya, ulangan harian, UTS atau UAS gitu ya. Tapi kalau di SMA sepertinya menggunakan penilaian harian gitu ya, lalu penilaian semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Gitu. Tapi kalau di SMK masih menggunakan istilah ulangan harian, ulangan tengah semester, lalu ulangan akhir semester gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi UH misalnya UH itu ulangan harian, tinggal pilih saja teknik yang digunakan apa, tertulis atau lisan gitu ya, atau penugasan. Misalnya tertulis sini ya, tinggal klik tertulis, lalu bobotnya berapa untuk ulangan hariannya, tergantung dari sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya memberikan bobot ulangan hariannya berapa silakan ya, apakah itu 1 atau 2 gitu ya. Misalnya kalau di tempat saya bobotnya ulangan harian 2 misalnya. Tinggal kita pilih KD yang diujikan ulangan hariannya apa gitu ya. Misalnya KD 3.1 tinggal
tinggal centang aja Bapak Ibu. KD.2, KD3.3, misalnya KD3.4 yang diujikan ulang harian gitu ya. Ulang hariannya. Lalu kalau memang semua KD di semester itu diujikan secara ulangan harian, ada aktivitasnya, ada penilaian harian, silakan dicentang Bapak Ibu. Tapi kalau cuma satu ya sudah satu saja gitu ya. Seperti itu. Lalu misalnya apalagi kegiatannya? Apalagi kegiatannya misalnya ulangan UTS misalnya ya, karena kita lagi sekarang menginput nilai semester akhir gitu ya, semester genap, ujian akhir semester genap gitu ya. Jadi UTS juga masukin gitu ya. Tinggal pilih di sini tertulis atau lisan atau penugasan. Tentunya tertulis kan kalau UTS gitu ya. Tapi tidak tahu, terserah Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu teknik penilaian untuk UTS apa gitu ya. Atau mata pelajaran Bapak Ibu. Di sini bobotnya berapa gitu ya UTS, tergantung dari sekolah Bapak Ibu lagi. Misalnya di sini saya kasih 1 bobotnya. Kemudian di KD mana yang diujikan diujikan di UTS-nya, ujian tengah semesternya, boleh Bapak Ibu checklist semua KD yang diujikan, atau boleh juga misalnya diujikan di UTS itu dari KD 1 gitu ya. KD 1, 2, 3, 4, 5, ya boleh, silakan Bapak Ibu checklist gitu ya. Atau misalkan UTS-nya di 3.5 ya. UTS-nya di KD 3.5. Nah, silakan Bapak Ibu checklist 3.5 saja, tidak apa-apa. Jadi nilainya hanya 1 nanti gitu ya di UTS-nya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu centang semua, otomatis nilai-nilainya akan ada banyak nilainya gitu ya. Ada berapa gitu ya. Sesuai dengan KD yang Bapak Ibu centang. Tapi kalau cuma 1 ya nilainya hanya 1 gitu ya. Sini misalnya. Tergantung dari materi Bapak Ibu. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Misalnya UAS gitu ya, ulangan ya. UAS, ulangan akhir semester misalnya. Tinggal pilih lagi ya, pilih tertulis misalnya atau praktek. Ya, bobotnya berapa gitu ya. Jangan lupa bobotnya Bapak Ibu, kalau masih belum diisi tidak akan bisa masuk Bapak Ibu ke penilaiannya. Jadi harus diisi, lalu jangan lupa disimpan. Nah, UAS di mana Bapak Ibu? Terserah Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu. UAS diadakan di KD mana Bapak Ibu? Tinggal Bapak Ibu centang saja, gitu ya. Nah, untuk pemilihan KD, Bapak Ibu yang lebih tahu karena Bapak Ibu yang mengajar di kelas Bapak Ibu dan mata pelajaran Bapak Ibu, ya. Lalu mau ditambahkan apa lagi silakan. Misalnya ulangan harian 1, ulangan harian 2, tapi tidak apa-apa. Kalau menurut saya sih cukup ulangan harian saja gitu ya, karena di sini juga sudah checklist di sini semuanya ya, ulangan hariannya. Jadi tiap KD ulangan harian gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buat ulangan harian 1 di sini gitu ya, ulangan harian 2 di sini gitu ya, itu agak repot sih. Tapi kalau begini juga sudah cukup bagus ya. Ulangan harian tinggal centang saja KD-KD-nya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita nanti saat penginputan nilai gampang Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu. Jadi kita sudah buat perencanaan di sini. Jangan lupa kalau sudah buat perencanaan ya, tinggal disimpan. Di sini juga ada tambah aktivitas penilaian, bisa juga ditambahkan aktivitas penilaian lain, misalnya apa di sini, misalnya penugasan misalnya gitu ya, tinggal ditambahkan aja nggak apa-apa, bisa juga
tekniknya apa, gitu ya. Baru sesudah itu disimpan Bapak Ibu, tinggal disimpan. Lalu kalau sudah disimpan, demikian selanjutnya buat penilaian buat kelas-kelas lain lagi gitu ya. Kelas-kelas yang lain. Misalnya kelas 10 apalagi 10 AKL 2 misalnya dan seterusnya. Demikian untuk penilaian pengetahuan, lalu kita masuk ke penilaian keterampilan. Di sini Bapak Ibu. Penilaian keterampilan dibuat lagi perencanaannya di sini, tambah data lagi di sini ya. Karena saya sudah mengisi, maka di sini di halaman saya sudah ada semuanya Bapak Ibu. Sudah saya buat lalu dan juga sudah saya input nilainya. Jadi bagi yang belum silakan tambahkan data ya, klik tambah data seperti tadi di pengetahuan, penilaian pengetahuan. Tinggal pilih kelas Bapak Ibu, lalu pilih rombongan belajarnya gitu ya. Kelas apa tadi? Kemudian pilih mata pelajarannya, lalu pilih teknik penilaiannya di sini. Ya, teknik penilaiannya apa? Mau portofolio, kinerja, atau proyek. Misalnya portofolio. Ya, portofolio. Tinggal Bapak Ibu, nah biasanya bobotnya kalau di sekolah Bapak Ibu biasanya sudah ada dari kurikulum misalnya, biasanya otomatis sudah sudah ada di sini gitu ya. Tapi bagi yang belum ya silakan Bapak Ibu isi sendiri bobotnya apa. Harus diisi Bapak Ibu. Bobotnya berapa gitu ya. Lalu aktivitasnya apa? Nah, sini silakan portofolio, berarti aktivitasnya bisa masukkan saja portofolio misalnya. Portofolio gitu ya. Artinya kita menilai keterampilan anak-anak ini dari portofolio anak-anak gitu ya. Jadi tinggal kita centang saja ya, centang aja KD-nya, KD yang dinilai secara portofolio. Oke, Bapak Ibu, terserah tergantung Bapak Ibu KD mana. Kemudian jangan lupa disimpan Bapak Ibu kalau sudah buat ya. Simpan ya. Lalu kalau sudah simpan buat lagi Bapak Ibu ya untuk keterampilannya. Cukup 1 atau 2 ya, misalnya penilaian keterampilan hanya 1. Kalau bisa jangan 1 Bapak Ibu 2 lah gitu ya. Jadi 1 portofolio, 1 lagi kinerja misalnya ya. Bapak Ibu menilai keterampilannya dari kinerja anak-anak murid-murid Bapak Ibu gitu ya. Misalnya bobotnya juga 2. Tinggal di sini Bapak Ibu aktivitas penilaiannya ya kinerja anak-anak waktu misalnya di kelas kita menilai bagaimana keaktifan anak-anak dari kinerjanya anak-anak di kelas misalnya ya kinerja. Oke, tinggal centang saja ya KD mana ya 4 titik berapa gitu ya. Biasanya kalau yang keterampilan itu 4 Bapak Ibu. Jadi 4 titik berapa. Kalau yang pengetahuan itu 3 titik berapa. Misalnya 3.1 biasanya pasangan dengan 4.1. 3.2 biasanya pasangannya dengan 4.2. Karena itu satu pasang KD Bapak Ibu. Pengetahuan dan keterampilan. Itu tidak bisa terlepas Bapak Ibu ya. Kalau sudah Bapak Ibu, jangan lupa harus disimpan, gitu ya, simpan. Sudah, keterampilan sudah, lihat bobotnya, bobot keterampilan yang kita buat tadi. Nah ini ada di sini, misalnya teknik penilaiannya, ya ini perencanaan keterampilan yang kita buat tadi, bobotnya ada di sini. Lalu teknik penilaiannya ini kelasnya, gitu ya, mata pelajaran, gitu ya, ada di sini. Sesudah buat perencanaan Bapak Ibu, ya silakan masuk ke penilaian. Cara mengisi nilainya seperti apa? Kita masuk ke penilaian, lalu di sini
Bapak Ibu. Klik penilaian pengetahuan dulu, ya. Perencanaan yang kita buat tadi sudah ada di sini. Tinggal kita isi nilainya, Bapak Ibu. Ya, di sini misalnya kelas 10. Tadi rombelnya AKL 1. Lalu mata pelajarannya tadi sejarah Indonesia. Lalu penilaiannya, rencana penilaiannya yang mau diisi apa gitu ya. Misalnya yang sekarang UAS misalnya ya, atau UH gitu ya. Mungkin nilai UH-nya Bapak Ibu sudah mengisi, UTS-nya juga sudah mengisi, tinggal US-nya saja, ulangan akhir semesternya saja. Tapi kalau belum ya Bapak Ibu harus isi semuanya, gitu ya. Kalau masih kosong, misalnya ulangan harian masih kosong. Nah, otomatis akan dibawa ke sini Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai ulangan hariannya ini. Ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai ulangan harian yang selama ini dari KD Bapak Ibu gitu ya sudah ada di sini. Karena kalau misalkan Bapak Ibu belum mengisinya otomatis akan kosong, tapi nilai nama anak-anak udah muncul di sini Bapak Ibu. Nilainya masih kosong semua gitu ya. Tapi karena saya sudah mengisi maka nilainya akan sudah muncul di sini Bapak Ibu. Jadi kalau masih kosong Bapak Ibu tinggal unduh formatnya gitu ya. Lalu Bapak Ibu isi secara manual di komputer Bapak Ibu dulu, isi secara manual. Nanti sesudah diisi formatnya, tinggal nanti diunduh. Otomatis nilainya akan masuk semua di sini Bapak Ibu. Ya, tinggal diunggah di sini. Ya, diunduh dulu formatnya, lalu diisi nilainya, ya, nilai-nilainya, lalu sesudah itu diunggah formatnya. Ya, waktu diunggah ya akan ada perintah kita ambil file yang diunduh tadi yang sudah diisi nilai tadi gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sama halnya dengan misalnya ulangan akhir semester gitu ya. Nah, ini saya juga sudah gitu, jadi nilainya sudah ada gitu. Jadi sama diunduh dulu lalu diunduh dulu, diisi nilainya baru diunggah gitu ya. Keterampilan juga Bapak Ibu sama, seperti itu juga ya. Diunduh dulu ya formatnya, baru diisi nilainya gitu ya. Diisi nilainya, misalnya penilaian kinerja misalnya. Oke, kinerja sejarah Indonesia misalnya di sini. Sama. Karena saya sudah isi, otomatis sudah ada nilainya. Karena kalau belum, nah ini masih kosong, belum ada nilai. Diunduh, lalu diunggah, gitu ya. Diunduh dulu, diisi nilainya, baru diunggah, gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah, ya nilainya sudah masuk, paling bawah jangan lupa disimpan Bapak Ibu, disimpan, harus disimpan. Kalau tidak, tidak akan ini Bapak Ibu, nilainya tidak akan masuk seperti itu. Lalu penilaian sikap Bapak Ibu, jangan lupa tetap menilai sikap Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus memberikan penilaian sikap walaupun Bapak Ibu ngajar pelajaran selain agama dan PKN gitu ya. Tetapi tetap memberikan penilaian sikap itu sebagai masukan buat guru-guru buat wali kelas Bapak Ibu. Jadi waktu nanti wali kelas memberikan penilaian sikap, rujukannya dari Bapak Ibu, dari guru-guru mata pelajaran, nanti juga dari guru BK dan yang lain, guru yang lain Bapak Ibu ya. Itu penilaian sikap. Silakan diisi juga Bapak Ibu. Caranya juga gampang Bapak Ibu. Caranya gampang, tinggal masukkan ininya saja, nama kelasnya, tingkatnya, lalu kelasnya atau rombongan belajarnya, lalu nama peserta didiknya siapa? Misalnya Ade Puspita gitu ya. Atau misalnya siapa ya? Misalnya Aleluya misalnya. Oke, Aleluya misalnya, Aleluya. Nah, ini caranya, atau nama lain lah, misalnya yang masih kosong ya. Sudah ada misalnya Ade Puspita lah, Ade Puspita misalnya. Ade Puspita kita mau memberikan penilaian sikap ya.
Nah, Bapak Ibu tinggal milih nih, di sini ada integritasnya, religiusnya, nasionalisnya, mandirinya, gotong royongnya, gitu ya. Lalu tinggal kita pilih aja tanggal penilaiannya, gitu ya. Tanggal penilaiannya di sini, tanggal berapa, penilaian sikapnya, aktivitas penilaian sikapnya kapan, atau anak ini gitu ya, yang kita mau nilai kapan gitu ya. Tinggal kita pilih tanggalnya. Misalnya sekarang tanggal 16 misalnya, gitu ya. Lalu di sini butirnya apa? Ada misalnya integritas lah, itu ya, integritas. Lalu pilihan di sini ada positif atau negatif, ya. Positif ya berarti bagus. Kalau negatif berarti jelek, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mau memberikan penilaian siswa ini mau negatif atau positif, ya. Uh, Kalau yang positif, silakan. Itu berarti bagus kan. Nah, ini silakan ngambil dari sini Bapak Ibu, kata-katanya dari sini ya. Di sini misalnya kalau dia integritas, dia ada kesetiaannya, anti korupsinya, keteladanannya, keadilannya, menghargai martabat manusianya, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, gampang sekali sebenarnya. Misalnya si Ade Puspita ini integritasnya, butir sikapnya ini adalah integritas, anaknya memiliki kesetiaan misalnya, gitu ya, kesetiaan, anti korupsi misalnya, atau semua, gitu ya, anti korupsi, kesetiaan, keteladanan, keadilan, menghargai martabat. Ini boleh Bapak Ibu langsung di copy juga nggak apa-apa nih, ya. Nanti ini kan hanya sebagai masukan buat wali kelas. Jadi di wali kelas itu akan dirumuskan Bapak Ibu, ya, akan dirumuskan. Misalnya Bapak Ibu copy catatan perilakunya saja, misalnya di sini yang mana, misalnya si Ade Puspita orangnya memiliki kesetiaan dan keteladanan misalnya, gitu ya. Tinggal dipilih aja Bapak Ibu, ya, dan keteladanan misalnya, itu memiliki kesetiaan dan keteladanan. Nah, ini hanya sebagai masukan Bapak Ibu buat wali kelas. Nanti yang akan merumuskannya nanti wali kelas Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan, nanti di video berikutnya saya tunjukkan bagaimana Bapak Ibu masuk sebagai wali kelas, apa saja yang dilakukan oleh Bapak Ibu, gitu ya. Kalau sudah, gitu ya, di sini kalau sudah tinggal disimpan Bapak Ibu, gitu ya. Tinggal disimpan. Ya, karena saya sudah memberikan penilaian, jadi saya batalin aja. Gitu ya. Demikian selanjutnya Bapak Ibu. Kalau disimpan, tinggal selanjutnya siapa, nama siswa siapa lagi gitu ya. Tinggal dipilih saja nama siswanya. Gitu. Tentunya di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya. Oke, Bapak itu penilaian sikap ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada harus diberikan penilaian, tapi tidak semua siswa Bapak Ibu berikan penilaian sikap. Paling yang menonjol saja, baik itu yang paling bagus sama yang butuh perhatian, artinya yang negatif. Yang positif saja sama yang negatif, gitu ya. Tidak semua siswa ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu berikan penilaian ya. Tetapi kalau wali kelas harus semuanya, ya, siswa yang menjadi walinya, gitu ya, menjadi anak-anaknya sebagai wali kelas, gitu ya. Lalu remedial, makanya nanti kita akan lihat di sini Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, siapa saja yang remedial dulu kira-kira Bapak Ibu ya, siapa saja remedial, nilainya belum cukup misalnya pengetahuan di kelas AKL 1 misalnya. Oh, tidak ada. Kalau warna ini tidak tuntas. Kalau sudah warna kayak gini berarti tuntas semua. Nah, tinggal kita lihat sampai bawah, Bapak Ibu. Oh, ternyata
nilainya sudah tuntas semuanya, tinggal disimpan. Kalau belum, nilai yang masih belum tuntas, tinggal Bapak Ibu ganti saja, gitu ya. Tinggal dia remedial, lalu Bapak Ibu tinggal ganti langsung di situ. Itu remedial Bapak Ibu. Selanjutnya kelas-kelas lain sama. Lalu penilaian ekstrakurikuler di sini juga Bapak Ibu harus input nih, ya. Di sini belum ada. Biasanya di sini ada nama, kita akan pilih gitu ya. Kita sebagai pembina ekskul apa di sini. Ya akan muncul nama anak-anak sini. Silakan Bapak Ibu berikan nilai ekskulnya anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada rekap nilai, lalu ada analisis nilai penilaian, ada analisis hasil remedial, lalu pencapaiannya, lalu di sini prestasi individu peserta didik. Nah, kira-kira nanti kalau sudah diisi semua, di sini kita bisa lihat di sini hasilnya semua, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, begitu dulu Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat video-video saya yang lain, silakan Bapak Ibu subscribe dulu, lalu like, dan juga jangan lupa di-share Bapak Ibu. Siapa tahu yang lain membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu. Selamat pagi.